Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Mana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu mau mengabsen dulu. Silahkan untuk sekretarisnya cek kehadirannya, Nak. Semuanya hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semua aktif dalam pembelajaran kita kali ini ya, Nak ya. Kemudian sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak ya. Silahkan Ammar untuk memimpin doanya ya, Nak ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai indikator asam basa. Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak ibu. Masih ingatkah pembelajaran kita yang sebelumnya mengenai asam basa menurut Arrhenius? Siapa yang bisa jawab, Nak? Saya, Bu. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion H+, dan basa adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Jadi pembelajaran kita yaitu mengenai indikator asam basa ya, Nak ya. Adapun tujuan pembelajaran kita di sini yaitu melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis larutan asam basa dengan menggunakan beberapa indikator. Kemudian kita selalu bersentuhan dengan asam dan basa. Ketika bangun tidur, mulut akan terasa terlalu masam. Namun, setelah menggosok gigi, mulut menjadi terasa nyaman dan segar. Mengapa demikian? Nanti anak-anak saya menjawab ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temukan contoh asam misalkan jeruk dan air aki, kemudian basa adalah sabun dan daun sirih. Di mana asam itu kalau kita cicipi itu akan terasa asam, kemudian kalau kita pegang akan terasa kesat. Kemudian basa kalau kita cicipi itu akan terasa pahit, kemudian kalau kita pegang akan terasa licin. Bagaimana cara mengenali asam dan basa? Apakah harus kita cicipi atau kita pegang? Nah, untuk mengenali larutan asam atau basa, suatu larutan itu, kita tidak boleh mencicipi dan kita pegang ya, Nak ya. Karena ada beberapa larutan yang berbahaya seperti larutan H2SO4 yang biasa digunakan untuk air aki. Di sini sifatnya itu apabila terkena tangan melepuh seperti luka bakar ya, Nak ya. Kemudian bila terkena mata akan menyebabkan kebutaan. Contoh lain adalah natrium hidroksida atau NaOH yang biasa digunakan untuk cairan pembersih bak mandi. Jadi kalau terkena tangan akan mengalami gatal-gatal, kemudian tangan mudah terluka atau iritasi. Yang pertama adalah dengan menggunakan indikator asam basa, yaitu zat yang dapat memberikan warna berbeda dalam lingkungan asam dan basa, di mana jenis-jenis indikator ini terdiri dari yang pertama adalah kertas lakmus, yang kedua indikator universal seperti kertas strip dan indikator larutan. Kemudian yang ketiga adalah indikator alami. Yang pertama adalah kertas lakmus. Kertas lakmus adalah indikator berupa kertas yang di dalamnya terkandung senyawa organik yang dapat berubah warna pada kondisi asam dan basa. Terdiri dari dua ya, Nak ya, ada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Dari pengujiannya itu, ketika suatu larutan dalam tabung reaksi yang diuji dimasukkan kedua kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru, kemudian perhatikan perubahan warna yang terjadi. Apabila larutan asam, perubahan warna dari lakmus merah itu tetap merah, lakmus biru menjadi merah, kemudian kalau basa, lakmus merah, lakmus biru tetap biru, kemudian netral, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Kemudian kelemahan kertas lakmus di sini, dia tidak dapat mengukur pH suatu zat dengan pasti. Hanya dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat bersifat asam, basa, atau netral. Kita lihat ilustrasi ketiga larutan di bawah ini ya, Nak ya. Ada larutan A, B, dan C. Jadi
untuk menguji suatu larutan tersebut dengan menggunakan kertas lakmus, di mana mencelupkan kedua kertas lakmus ke dalam larutan yang akan diuji. Kita lihat untuk larutan A. Di sini kertas lakmus merah dia tetap berwarna merah, sedangkan kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah. Larutan ini adalah bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Kemudian kita lihat untuk larutan B. Apabila kita celupkan kedua kertas lakmus merah berubah menjadi biru, kertas lakmus biru tetap biru. Maka larutan B ini adalah bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Kemudian kita lihat untuk larutan C. Kedua kertas lakmus dicelupkan ke dalam larutan yang akan diuji. Di sini terlihat kertas lakmus merah tetap merah, kertas lakmus biru tetap biru. Di sini tidak ada perubahan warna pada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Maka larutan tersebut adalah bersifat netral ya nak ya, dengan pH sama dengan 7. Yang kedua adalah menggunakan indikator universal dengan menggunakan kertas strip ya nak ya. Jadi indikator universal kertas berupa kertas serap berbentuk strip dengan deretan warna seperti ini ya nak ya. Ada 4 warna. Cara pengujiannya itu apabila kita celupkan ke dalam larutan yang akan diuji pada tabung reaksi, maka warna pada kertas indikator ini berubah ya nak ya. Terlihat di sini terjadi perubahan warna pada keempat kertas indikator. Kemudian ini dicocokkan ke peta warna yang ada pada kemasan. pH-nya sama dengan 10. Jadi kalau pH 10 itu, sekarang kita lanjutkan mengenai indikator alami. Indikator alami ini berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti bunga, sayur-sayuran, atau buah-buahan. Contohnya adalah kol ungu, kemudian bunga kembang sepatu, kunyit, kulit manggis. Apakah semua tumbuhan bisa dijadikan sebagai indikator asam basa? Jadi jawabannya itu tidak semua tumbuhan bisa dijadikan sebagai indikator asam basa ya nak ya. Jadi bahan alam yang bisa digunakan sebagai indikator asam basa hanyalah bahan yang menunjukkan warna yang berbeda dalam lingkungan asam, basa, dan netral. Di mana kelemahan indikator bahan alam ini perubahan warna yang dihasilkan itu tidak stabil. Di sini ada tabel perubahan warna dengan menggunakan ekstrak tanaman dalam larutan asam dan dalam larutan basa ya nak ya. Jadi sekarang anak-anak ibu silahkan bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing untuk melakukan praktek. Kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan indikator kertas lakmus. Jika kertas lakmus merah dicelupkan ke larutan air jeruk, maka warnanya tetap merah. Kedua, jika kertas lakmus biru dicelupkan ke larutan air jeruk, maka warnanya akan berubah warna merah. Iya. Larutan sabun. Jika kertas lakmus merah dicelupkan ke air sabun, maka warnanya jadi biru. Jika kertas lakmus merah dicelupkan ke larutan garam, maka akan berwarna tetap berwarna merah. Jika kertas lakmus biru dicelupkan ke air garam, maka berwarna tetap warna biru. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan untuk kelompok 2. Silahkan nak. Kami dari kelompok 2 akan menguji larutan dengan menggunakan indikator alami yaitu kunyit. Ya. Jika ekstrak kunyit diteteskan ke dalam larutan asam, maka akan berubah warna menjadi kuning. Kami dari kelompok 4 ingin menguji larutan dengan menggunakan indikator universal. Pertama, larutan jeruk. Jika larutan indikator universal dimasukkan ke dalam larutan coklat, terjadi perubahan warna dan dicocokkan ke kemasan. pH sama dengan 3. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Kemudian sekarang anak-anak ibu silahkan berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing ya nak ya. Soal yang ada di LKPD. Kelompok 1, siapa yang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya nak? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan melalui percobaan. 1. Melalui pengamatan yang kamu lihat, kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan maka
perubahan warna apa yang terjadi? Larutan jeruk, perubahan warna dari kertas lakmus biru menjadi merah. Larutan cuka, perubahan warna dari kertas lakmus biru menjadi merah. Larutan sabun, perubahan warna dari kertas lakmus biru tetap biru. Larutan garam, perubahan warna dari kertas lakmus biru tetap biru. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya ya nak ya. Gimana tanggapan kelompok lain? Kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusinya nak. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Melalui pengamatan yang kami lihat dari percobaan, ekstrak kunyit diteteskan pada masing-masing larutan, sabun berubah warna menjadi merah kecoklatan, jeruk berubah warna menjadi kuning, larutan cuka berubah warna menjadi kuning, dan larutan garam berubah warna menjadi kuning terang. Berdasarkan jawaban di atas, hubungkanlah perubahan warna larutan tersebut terhadap trayek perubahan warna. Lalu kelompokkan zat tersebut yang bersifat asam, basa, dan netral. Asam yaitu jeruk dan cuka, basa yaitu sabun, dan netral yaitu garam. Cukup sekian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama adalah larutan jeruk dengan pH 3 maka sifatnya adalah asam. Dan yang kedua adalah cuka dengan pH 4 maka sifatnya adalah asam. Dan yang ketiga adalah sabun dengan pH 8 maka sifatnya adalah basa. Dan yang terakhir adalah garam dengan pH 7 maka sifatnya adalah dari. Terima kasih. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi ya nak ya, dari gambar orang yang bersikat gigi ya nak? Mulut terasa masam ketika bangun tidur menandakan bahwa mulut mengandung asam yang diproduksi oleh bakteri. Keasaman mulut yang terganggu tersebut dapat diatasi oleh menggunakan pasta gigi atau kumur yang mengandung senyawa basa. Pertemuan kita kali ini, materi kita sudah selesai. Untuk memberikan kesimpulan pada materi kita kali ini. Ya, silakan nak Yosi. Kesimpulannya yaitu untuk menguji asam dapat dilakukan dengan menggunakan kertas lakmus dan indikator alami. Setelah dilakukan percobaan, diperoleh kesimpulan bahwa larutan asam terdiri dari sampel cuka, jeruk, dan asam. Sedangkan basa adalah sampel obat sakit mah, kapur sirih, dan sabun. Ya, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan mengirim kalian soal ya nak ya. Jadi silahkan anak-anak Ibu untuk menjawab soal yang Ibu kirim ya nak ya. Jadi untuk menguji pemahaman kalian apakah materi kita sudah anak-anak Ibu pahami, Ibu kasih soal ya nak ya. Sudah, untuk Bu. jawaban nomor 1, apa kira-kira jawabannya? Jawabannya C. Ya C, coba jelaskan. Pengujian menggunakan indikator alami yang tepat, yaitu indikator yang dapat menunjukkan perubahan warna berbeda dalam larutan asam dan larutan basa. Maka dari tabel yang menunjukkan warna berbeda dalam larutan asam dan larutan basa adalah 1. Kembang sepatu. Dalam larutan asam berwarna merah dan larutan basa berwarna hijau. 2. Kol ungu. Dalam larutan asam berwarna ungu dan larutan berwarna kuning. Jadi jawabannya adalah C. Ya, jawabannya betul ya nak ya. Selanjutnya yang nomor 2, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya. Jawabannya C. Bisa dijelaskan nak? Percobaan yang menunjukkan sifat asam basa yang tepat pada saat diuji dengan kertas lakmus merah dan biru adalah jawabannya percobaan 1, H2SO4 bersifat asam, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Jawabannya salah, harusnya merah. Ya, lakmus biru harusnya merah ya nak ya, kalau dia asam. Ya, lanjut. Percobaan 2, CH3COOH bersifat asam, lakmus merah tetap merah, lakmus biru menjadi merah. Jawabannya benar. Ya, iya, berarti dia adalah asam ya. Percobaan 3, KOH bersifat basa, lakmus merah tetap merah, lakmus biru menjadi merah. Jawabannya salah, harusnya lakmus merah menjadi biru. Iya, iya. Percobaan 4, NH4OH sifat basa, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Jawabannya benar. Percobaan 5, NaCl garam bersifat netral, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Jawabannya benar. Jadi jawabannya C, 245. Iya, jawabannya 245. Iya, betul ya nak ya. Jadi materi kita sudah selesai pada pertemuan kita kali ini ya nak ya. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu tetap memberikan kuis ya nak ya.
silahkan nanti anak-anak ibu kerjakan setelah kita selesai meet ya nak ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya menghitung pH larutan silahkan anak-anak pelajari ya nak ya. Dan untuk sebelum penutup silahkan kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Silahkan memimpin doa amal. Silahkan nak. Pelajaran sudah selesai. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.